Pada video kali ini, kita akan membahas apa saja yang dilakukan khususnya orang mesin, ketika mendapat OHN atau One Horse Notice sebelum start atau maneuvering engine. Berikut ini adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan ketika mendapat informasi OHN, mulai dari persiapan sampai startnya engine. Langkah pertama adalah sinkronisasi atau paralel generator. Paralel generator bertujuan untuk menambah daya listrik, karena dalam persiapan engine, membutuhkan support dari pesawat-pesawat bantu lainnya. Seperti pompa-pompa, air kompresor, engine room fan, hydraulic pump untuk drop dan involve jangkar dan lain sebagainya. Pertama-tama, untuk memparalel generator. Start generator yang akan diparalelkan. Kemudian, lakukan sinkronisasi manual maupun otomatis pada main panel generator. Setelah paralel generator dilakukan, dan kedua generator sudah sinkron dengan tegangan listrik normal. Kemudian start LO pump, Kemsaf LO Boost pump, LO auto filter, engine FO supply pump, engine FO circulate pump, FO auto filter, dan posisikan blower engine switch di posisi on, kemudian rubah switch control ke posisi remote, serta start juga engine room fan nomor 1, 2, 3, dan 4. Langkah berikutnya adalah turning gear. Namun, sebelum melakukan turning gear, terlebih dahulu buku blow up valve yang ada di bagian cylinder head. Kemudian, lakukan turning gear yang ada di bagian bottom floor atau lantai dasar. Pertama-tama, hidupkan turning gear panel, arahkan switch control ke posisi remote. Kemudian, atur dan posisikan roda gigi turning gear sejajar dengan flywheel. Kemudian, tarik safety pin dan tarik tuasnya. Setelah posisi turning gear connect dengan flywheel, kemudian tekan tombol E-head atau S-turn untuk memutar flywheel. Tujuan dari proses turning gear ini adalah untuk pelumasan awal komponen-komponen di dalam engine. Kemudian, tunggu 15-30 menit untuk proses turning gear. Sembari menunggu proses turning gear selesai, lakukan pengecekan terhadap engine room keseluruhan, pesawat bantu yang bekerja, cek level fuel oil settling tank dan service tank, dan drain air di dalam botol angin, supaya pada saat melakukan blow up atau start engine, air tidak ikut bersama udara masuk ke dalam silinder. Setelah 15-30 menit, kemudian stop, dan lepaskan turning gear dengan menarik tuas kembali ke posisi awal, lalu, matikan power turning gear panel. Kemudian langkah berikutnya adalah, blow up. Untuk melakukan blow up, buka valve air pada botol angin, starting valve, dan air inlet valve untuk governor. Kemudian, perhatikan lampu indikator fuel cam. Apabila lampu fuel cam E-head on, dan fuel cam S-turn off, seperti pada gambar, maka, lakukan blow up dengan menekan E-head air run. Dan sebaliknya, jika lampu fuel cam S-turn on, dan fuel cam E-head off, maka, lakukan blow up dengan menekan tombol S-turn air run. Lakukan blow up selama 3-5 detik, untuk mengeluarkan gas atau sisa-sisa pembakaran dari dalam silinder. Jadi, kita menggunakan starting air atau udara start, untuk membilas, atau mendorong gas sisa-sisa pembakaran di dalam silinder, kemudian, akan keluar akibat dorongan dari starting air atau udara start tersebut melalui blow up valve. Setelah proses blow up selesai, selanjutnya tutup kembali blow up valve. Langkah berikutnya adalah engine test. Namun, sebelum melakukan tes engine, cek terlebih dahulu engine starting air. Minimal 25 bar dan maksimal 30 bar, untuk keperluan 2 kali start, E-head atau maju dan S-turn atau mundur.
Apabila tekanan main engine starting air di bawah 25 bar, maka baiknya start 2 main air kompresor sekaligus untuk mempercepat pengisian botol angin. Karena kita tidak tahu seberapa banyak angin yang akan kita gunakan untuk tes engine. Sebab, main engine kadang-kadang sulit untuk start awal. Jadi membutuhkan angin yang banyak. Kemudian, informasikan ke bridge, bahwa kita akan melakukan tes engine. Lalu tekan tombol standby engine, dan arahkan blower switch main engine di posisi auto. Kemudian, arahkan telegraph di posisi dead slow ahead, sampai main engine start. Dan, apabila tidak ada kendala, arahkan kembali telegraph di posisi stop. Tunggu sampai main engine dalam posisi stop total, dan arahkan telegraph di posisi dead slow dan sampai main engine start. Dan, apabila tidak ada kendala, posisikan kembali telegraph pada posisi stop. Apabila selama proses OHM tidak ada masalah atau keadaan tidak normal pada main engine, generator, dan pesawat bantu lainnya. Kemudian, informasikan ke bridge bahwa tes engine selesai. Kemudian, cek kembali main engine starting air sampai 30 bar, untuk persiapan maneuvering. Lalu arahkan switch control position ke bridge, untuk proses manuver. Begitulah proses OHM di engine room, selanjutnya proses manuver akan sepenuhnya diserahkan dan dikontrol dari bridge. Pada saat proses manuver atau olah gerak kapal, dan temperatur atau suhu air pendingin main engine sudah mencapai standar, start seawater cooling pump untuk cooler main engine, pastikan semua valve sudah terbuka mulai dari sea chest, inlet dan outlet cooler, sampai keluar kapal atau overboard, kemudian, tutup full kran heater, buka bypass valve, dan tutup inlet valve air pendingin ke heater. Kemudian, perhatikan juga viscosity atau kekentalan bahan bakar, untuk mengoptimalkan kinerja main engine dengan pembakaran sempurna. Atur viscosity counter di angka 10-12, dengan temperatur 105-120 derajat Celcius untuk HFO. Apabila angka di viscosity counter menunjukkan angka di bawah 10, maka tutup sedikit heater valve, dan, apabila angka di viscosity counter di atas 12 maka buka sedikit heater valve. Demikian video kali ini mengenai proses persiapan main engine pada saat OHM, sampai start main engine. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.